Hari libur semester telah tiba. Melihat suasana terkekang dan menakutkan ini membuat tak bisa menghabiskan waktu libur di luar rumah. Suasana ini hadir karena adanya pandemi virus COVID-19. Ya, COVID siapa yang tak mengenalnya? Seluruh dunia telah menyapa kehadiran dirinya. Ia virus yang tak terlihat dan mematikan. Sudah berjalan kurang lebih 1 tahun pandemi COVID hadir dan sudah kedua kalinya libur semester terus diam di rumah. Banyak keluh kesah yang dilontarkan dari mulut. Rasanya seperti hidup di bumi yang tak ada penghuninya. Sunyi dan sepi yang dilalui setiap hari. Sudah terlalu lama diam di rumah ditambah dengan adanya PPKM yang diperpanjang ini membuat jenuh. Hati dan pikiran terus bertarung memikirkan apa yang harus dilakukan sekarang. Tidak boleh berlarut-larut dalam kebosanan ini, harus produktif walaupun hanya di rumah saja. Terus memikirkan cara bagaimana bisa menghabiskan waktu dengan hal yang berguna. Hari ini Bapak kemana aja Pak ngegojeknya? Kebetulan saya cuma antar di satu tempat yaitu Botania. Ya begitulah nak, pelanggan sepi karena COVID-19. Oh begitu ya Pak. Semangat Pak. Ya begitulah nak, kita harus tetap semangat. Santai Bu. Ya terima kasih. Ya. Di sore hari, ketika matahari mulai menenggelamkan sinarnya, Agnes pergi ke suatu tempat, yaitu di tepi pantai. Tempat biasa yang sering didatanginya. Bersama udara segar, dia mulai termenung memikirkan cara untuk bisa melangkah dan menghabiskan waktu libur yang berguna. Hingga akhirnya, Agnes menghampiri sosok laki-laki paruh baya yang mengenakan pakaian yang kumal dan bau badan yang menyengat. Agnes terdiam dan berkata dalam hati, Siapa laki-laki itu? Jangan-jangan orang itu orang gila. laki-laki itu dengan wajah lelah duduk di sebelahnya. Agnes tak menyapa karena dia pikir dia tidak mau bicara. Tapi tak disangka ternyata dia dengan ramah menyapa Agnes. Permisi Pak, bolehkah saya duduk di sini? Iya nak, silahkan. Sudah cukup lama, Agnes dan laki-laki parubaya itu duduk di batu besar sambil melihat lautan luas. Agnes melihat dirinya yang tua dan rapuh itu seakan ingat akan ayahnya yang sudah lama meninggal dunia. Hingga akhirnya dengan rasa canggung, Agnes menyapa dan mengajaknya bicara. Bapak ngapain? Istirahat nak, habis kerja tadi mulung. Oh Bapak mulung. Emangnya dulu Bapak kerja apa Pak sebelum mulung? Saya dulu kerja di perusahaan jadi karyawan. Semenjak COVID, saya di PHK. Lama ya anjir. Mulung lah demi mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari. Oh begitu ya Pak. Di sini ngapain nak? Saya di sini cuma menikmati indahnya matahari terbenam Pak. Soalnya saya bosan liburan 1 bulan di rumah nggak ada kerjaan, nggak tahu kerja apa. Oh gitu. Maaf Pak, kalau boleh tahu Bapak masih ada keluarga? Masih 4 anak, 1 istri. Sebenarnya saya sedikit nak gara-gara di PHK, nggak ada kerjaan lain. Tapi ya demi menghidupi keluarga, apapun itu saya lakuin yang penting halal. Assalamualaikum. Salam. Gimana hari ini sekolahnya? Alhamdulillah lancar mah. Sebelumnya ini ada surat teguran nih dari wali kelas. SPP kita nomor 3 bulan ini gimana nih solusinya? Nanti bapak usahain ya, bilang sama gurunya, belum punya duit.
Oh, ya dan ntar kami bilang sama wali kelas. Udah Pak, kalau nanti itu kami main dulu ya. Makan dulu lah. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Jangan lama pulang. Pak, dibuatin kopi dulu. Ya Bu. Ya Bu, kamunya. Iya, sama-sama Pak. Hai Pak, Bu. Hai, udah bangun? Udah Bu. Kamu makan aja dulu sana ya. Udah siap nak makannya? Udah kok Bu. Pak, nak minta duit. Enggak ada duit nak. Buat apa? Aku janji ke mall sama kawan-kawan. Bapak lagi nggak ada duit, nah. Gak ada duit terus. Pokoknya aku nggak mau tahu. Uangnya harus udah ada hari ini juga. Aku mau main sama teman-teman. Nak, kita ini enggak ada duit. Nah, kita ini lagi nggak ada duit. Keluarga kita udah nggak kayak dulu lagi. Kita udah jatuh miskin. Kakak tuh nggak boleh kayak gitu kak, sama ibu sama bapak. Kamu tuh anak kecil nggak tahu apa-apa. Diam aja. Ada apa ini ribut-ribut? Ini Kak Nelly bentak-bentak ibu sama bapak. Itu gue bentak orang tua, udah belanja kamu. Ya soalnya saya minta uang sama mereka nggak dikasih. Ya kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus ngertiin kondisi keluarga kita sekarang, Dek. Sekarang kita nggak kayak dulu. Iya Kak, benar kata Kak Vicky. Udah lah, malas pusing di rumah ini. Sebenarnya saya itu bingung dan sedih Pak. Selama 1 bulan ini di rumah tuh nggak ada ngapa-ngapain. Inspirasi juga nggak ada. Bosan juga. Bingung mau ngapain. Kamu tuh masih muda nak, jangan putus asa, tetap semangat mencari inspirasi walau apapun yang terjadi di kehidupan ini. Oh enak, kalau begitu bapak pergi dulu ya, lanjut mau cari lagi. Oh ya Pak, terima kasih banyak ya Pak atas nasihatnya. Ya Pak. Dukungan yang dilontarkan dari laki-laki Parubaya itu membuat Agnes menjadi semangat dan yakin bahwa dia bisa memanfaatkan waktu liburnya dengan sebaik-baiknya. Agnes pun pada akhirnya meminta saran pada laki-laki Parubaya itu yang diberikan oleh laki-laki Parubaya agar itu bisa menggunakan waktu liburnya dengan hal yang bermanfaat. Dan Agnes juga sudah memiliki rencana apa yang akan dilakukannya untuk menghabiskan masa liburnya. Suasana mulai petang, Agnes memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Tak lupa ucapan terima kasih Agnes berikan pada pria Parubaya yang sudah mendengar keluh kesahnya dan memberikan dukungan serta saran yang baik sehingga Agnes bisa semangat kembali. Hari-harinya Agnes jalani dengan percaya diri dan semangat yang tinggi. Masa libur panjang ini Agnes isi dengan kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitasnya, yaitu menulis. Menulis adalah cara Agnes untuk mengisi masa libur di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Hampir setiap hari Agnes menulis, entah itu menulis cerpen, puisi, ataupun menulis buku harian. Sudah cukup banyak karya tulis yang Agnes buat di bukunya. Agnes melakukannya dengan senang hati karena dengan menulis waktu libur semesternya ini tak sia-sia.